يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai di malam Allah masih berikan kita umur panjang, berikan kesehatan, berikan waktu luang dan kesempatan, dan Allah masih berikan keistiqomahan hati kepada kita. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, karena memang tidak semua yang dapat itu. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Banyak yang tak oleh-oleh di rumah sakit, banyak ni tu. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang ke masjid tak ada. Lagi sehat, lagi masih duit je, tapi waktu kesempatan ke rumah haji itu memang payah. Kan perjalanan terberat itu kan menuju masjid. Kagor sebentar tu, Bukit Tinggi Lasu rasanya tu. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang-kadang ada saya istiqomah barik. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, insyaallah. Mari kita syukuri selalu atas nikmat dan karunia Allah. Semoga kita tergolong ke dalam hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Nurul Ihsan yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu orang tua kami, jamaah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, masjid awak lah mulai tercelak. Salik ketih terus gagal. Nampak bu? Hai. Awak baru nampak lah baru. Wansu-wansu. Nya membangun pun kesudah dah. Rumah di dunia aku kan ada rumah sudah ada. Rumah sudah ada siko dah. Rumah sudah di anu ni no. Itu. Di mana siko kok? Ni no. Ecok kami lewat siko ni rumah sudah. Tapi kini jarang lah rumah sudah kok, hanya main peti segini kok. Segi ampe itu masukan. Sunnahnya itu kuburan pakai rumah sudah. Itu yang rumah sudah tu. Bajoroan semeter dah, bisa ketek dah, sepanjang kau tu. Itu yang rumah sudah. Baru ditutup je papan. Oh, bah pakai peti itu hukumnya kondisi darurat boleh. Kondisi darurat sebenarnya ad-darurat fil ibahah, itu kaidahnya tu. Darurat tu boleh. Daruratnya tanah lunak. Tampik sampai mana digalih kemari tulang orang saya, cukih kemari kepala orang lo, cukih kemari kanai lo badan orang. Lalu ruih itu baru darurat namanya itu. Tapi kalau tanah lain lapang, lain rancak, maka sunnah itu pakai rumah sudah itu, sunnahnya itu.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ternyata peserta ibadah kurban kita sudah terdaftar banyak lah 10 berapa tu? Masya Allah lah 2 balik 5 balik lo lah. Wow. Kali 5 balik. Alhamdulillah. Iyo kalah kami mah. Kami baru masuk 10 baru. Jadi kalau masuk kali 5 balik luar biasa. Ini semangat korban. Luar biasa alhamdulillah. Dan jamaah kita doakan yang berangkat menunaikan panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Semoga beliau mendapat ibadah haji yang mabrur. Haji mabrur itu balasannya hanya surga. Laisal jazaa ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Begitu kata Rasul. Itu hebatnya. Kalau lu bisa naik haji, kajian umrah dulu. Nombor kajian solat di Masjidil Haram itu dulu. Gitu. Malah ada kawan aku bercita-cita kan. Awak kau dah dapat haji umrah jadi sebuya. Allah solat sujud di Masjidil Haram tu aku akan mati lagi katanya. Gitu katanya. Memang mati itu tak tahu dah itu kan. Tapi begitulah kehebatan luar biasa ibadah di Masjidil Haram itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena kita akan menyelenggarakan ibadah kurban, maka kita lihat cuplikan sedikit tentang masalah ibadah kurban. Kalau don nak bertanya boleh Bapak Ibu. Nyok kaji go memang itu kaitusan kedulang itu. Ayat jo hadis ndak kau tambah. Itu saja tu. Cuman kita bagaimana memantapkannya, kok lupa baingian, talampo basingkoan. Itu agama tu. Agama memang kayak gitu. Baingian tarui. Setidak 5 waktu sehari semalam dingian tarui itu. Sontala ko dingian lo lihat tu. Besok sedang lama lalu pagi ho dingian lo lihat. Sedang lama waktu jo dingian lo lihat. Lai dingian 5 waktu sehari semalam lai indah jo. Boleh kalau tak dingian. Iyo lah dinyolai. Jadi saling mengingatkan kita. Itulah di dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah korban itu, asal kata itu bahasa Arab itu qaraba, qarib, kurbanan, korban artinya adalah dekat. Qarib dekat, dusana dake, gitu. Karib kerabat, kan cuma makai kayak gitu tuh, karib kerabat. Dusana dake, qarib dekat. Artinya dengan pelaksanaan ibadah korban itu kita semakin dekat kepada Allah. Itu intinya tu. Kalau awak rajin ikut ibadah korban, maka semakin dekat dengan Allah, makin dake solat 5 waktu, makin dake ke rumah saji jamaah, makin dake dengan Al-Quran, makin dake dengan zikir. Korban rajin, sembahyang indah, itu payah tu. Tak bisa dipedomani itu tu. Ya, ndak solatnya yang salah do, urangi yang salah. Cara konsep memahaminya tu. Nyelah tiap tahun dari korban. Tapi kalau masjid jemaah aku yo payah bana. Lakarih lo mik ndak yo do. Boleh kalau dalam BN mik. Jadi oleh sebab itu qarib makin dekat. Penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha, itu kata-kata kuncinya itu untuk mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kata kuncinya, ada definisi itu. Penyembelihan hewan ternak, jadi harus hewan ternak yang disembelih. Tidak boleh hewan liar. Hewan liar kan ada yang boleh dimakan itu, kayak ruso, kijang. Tidak kijang inopa doh. Kijang di hutan. Kudo. Itu kan ada juga bagian ternak itu, tapi tidak termasuk. Tapi hewan ternak, penyembelihan hewan ternak
Jadi yang didabiah itu kan ternak, hewan ternak itu harus didabiah. Nah, mau dicari sudah, lah dibawa kanen lah tu. Dah, bawa pulang lihat, mau disembelih. Kapan? Hari raya Idul Adha. Harus Idul Adha. Enggak boleh hari lain. Jadi itu kuncinya. Harus Idul Adha. Untuk mengharap ridha Allah. Itu kata kuncinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau ada tanya jawab boleh dialog kita. Penyembelihan itu sesudah sholat Idul Adha. Tidak boleh sebelum. Walaupun hari raya wajib itu jatuh hari Jumat. Kan ada itu. Kadang-kadang hari Jumat. Besok kalau ada salah Senin. Senin Pak ya. Senin insyaallah. Tidak ada perubahan. Bapak ibu-ibu, awak kini hari Jumat raya kah? Bah awak dah biasa pagi. Siap subuh tu bantai langsung. Oh jadi iznya. Anda boleh. Man dzabaha udhiya qabla ayyusallu, sia yang mendabiah korban sebelum solat, fala maka dia harus menyembelih lagi sesudah solat. Kenapa? Penyembelihan tadi laisa minan nusyik fi syai', tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Jadi harus sesudah solat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sejarah ibadah kurban ini dari awal kenabian itu sudah ada. Itu sejarahnya Habil dan Qabil itu ada kurban. Nabi Ibrahim kurban, tertata rapi terus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi korban itu dari awal sudah dijelaskan. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Walikulli, likulli, dan bagi tiap-tiap umat. Kalau tiap-tiap umat itu berarti ke seluruh umat telah disyariatkan penyembelihan kurban. Tujuannya apa? Liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah. Nah, itu salah satu syarat dalam penyembelihan itu wajib menyebut nama Allah. Lai bismillah saja jadilah tu. Bismillahirrahmanirrahim tu. Kau tidak ada pena lain lah. Ini mana tahu tidak ada pena lain gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Boleh. Yang penting lihat kurusmallah, menyebut nama Allah. Makanya sunnah bagi peserta korban, ibu-ibu apa-apa nanti peserta, bapak ibu sebagai peserta korban atau peserta ibadah korban? Tidak terlepas dari sana. Ambo nak mencari ke situ tadi dah. Ibu-ibu peserta korban atau peserta ibadah korban? Kalau peserta korban, ibu siap dilebiah. Contoh. Kan peserta korban mah. Peserta ibadah korban. Jadi korban itu ibadah. Nanti akan sampai sana nanti. Korban ibadah. Ya, Pak Ibu ya. Salat ibadah, zikir ibadah, tilawah Al-Qur'an ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, korban ibadah. Kalau ibu-ibu apa-apa sebagai peserta ibadah kurban, maka kalau saat penyembelihan itu hadir, sunnah hukumnya, hadir ke lapangan tu. Makanya panitia memanggil kelompok 7, Sianu bin Sianu, itu hadir, saksikan. Baru di sana hukumnya sunnah membaca kalimah takbir. Jadi sabanahnya yang sunnah membaca takbir itu bukan yang memegang mic, tapi peserta ibadah kurban itu lihat kurusmallah, agungkan Allah, sembah Allah, apa puja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah mau dipandu silakan, supaya serentak. Atau bersama-sama saja di sana boleh. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak sebagai peserta korban hukumnya sunnah. 1. Mengumandangkan kalimah takbir, tahlil dan tahmid. 2. Menyaksikan
Saksikan kurban awak tu, penyembelihannya. Fatimah, labbaik ya Rasul, ya ayah, ini korbanmu, bawa ke lapangan, saksikan. Hanya ada je ibu-ibu ko yang tak tahan mencalir darah kan gitu. Masih tak ada meramaian salah di lapangan tu. Datang sewak. Kau nak kau mencalir, ciguk sebentar saja. Ma yang korban awak tu. Ma yang jauhi awak tu. Gitu. Dan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak menyaksikan baik, tidak ada. Contoh awak korban di kampung. Daftar di kampung itu kan, karena di kampung mungkin siku dua ikunya. Satu awak kan bertambah ya tu. Awak siku kan tak mungkin pulang kampung. Boleh, tidak ada masalah. Tapi menyaksikannya itu hukumnya sunnah. Ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu maka laksanakanlah ibadah kurban itu dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya Bapak Ibu boleh? Kalau tidaknya lanjut itu. Selanjutnya, hukum ibadah kurban. Hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Nanti hukum itu akan berubah. Bisa naik menjadi wajib, bisa standar sunnah muakkadah, bisa sunnah. Jadi hukum dasarnya sunnah muakkadah. Ada yang menyatakan wajib ibadah kurban itu, ada para ulama. Dalam mazhab Imam Hanafiyah, dalam pandangan beliau ibadah korban itu hukumnya wajib. Menurut Imam Hanafi, beliau berpatokan kepada hadis Rasul. Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki, kemudian walam yudah, dia tidak mau, dia gih rezeki dari Allah, tapi dia tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Jangan dake-dake. Kalau jangan dake-dake itu berarti kan di usia dilarang, tidak boleh. Berarti perintah itu wajib dalam pandangan Imam Hanafi. Oh itu iyo. Contoh mudah saja. Kalau ada ibu-ibu piti 1 juta, 2 juta, 1.500.000, awak pagi ko pergi ke pasar raya, hendak ke mall berbelanja atau traktir kawan menjelang puasa, menjelang Ramadan, berbuka bersama tu, apa namanya tu? Bubar. Bubar kata, buka bersama. 1 juta tu lain bantu piti le tu. Traktir kawan agak 20 orang, 30 orang lah. Kawan sekolah anu itu alumni, reuni macam-macam lah. Uni-uni itu banyak macam gitu kan. Uni-uni itu banyak macam itu. Itu sebantahnya tu. Pula pergi ke pasar, pergi belanja. Atau juga bagi yang laki-laki, kami laki-laki ko yang hobi merokok, yang suka rokok kini sabungkui berapa Bu? Kak ibu tanya. Bapak sih maksudnya. Berapa Bu? Tidak tahu ibu dah. Berarti tidak perokok dah tu dah. Ibu yang tahulah. Atau tidak mau menjawab. Nyado ya teman. Berapa Bu? Oh boleh barisnya. Masya Allah. Tuyuk tu. Ya mau dia tu. Berapa rokok sungkui ni Pak? Paling rendah 30 ah? 25. Yang paling tinggi ada 40 bagi. Anggap salah anggap standar 30 ah. Yang harga tengahnya 30.000 dikali sebulan 30 ah. Dikali 2 balik setahun. Labiah, tidak usah ibu fikir mana. Labiah kurang 10 juta. Piti sedua itu.
Etong salah beko. 30.000 dikali 30 hari dikali 2 boleh. Itu sebungkus hari itu. Sebungkus hari itu. Kalau 10 juta tu ampe kambingnya tu. Cobalah. Lebih kurang. Enggak lebih kurang mah. Ampe kambingnya. Ikut siko kambingnya. Sekali setahun lo. Korban sekali setahun. Jadi ba'atu, iya memang seperti itu. Makanya Allah sampaikan, baru masuk ke situ. Coba cari dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tayna kal kautsar. Nah ini, ke situ larinya. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iyo banyak nikmat Allah di awak, iyo. Jangankan nikmat di luar diri, di dalam diri saja ndak tetong dewa dah. Dalam diri. Jadi sebelum perintah solat, sebelum datang perintah korban, Allah kasih nikmat dulu. Jadi sebelum awak solat, dia gian nikmat dulu. Maka syukuri nikmatku, kata Allah. Jalan mensyukurinya solat. Solat. Jadi orang yang tak solat tu dia kufur nikmat, iyo. Kafir dia, iya. Dia hanya dua pilihan Bapak Ibu. Ndak ada yang ketiga do. Kalau ndak dia syukur, dia kufur. Ndak kafir, dia ndak kufur, dia syukur. Golongannya kama, pilih ya. Begitu Allah menyampaikan, aku kasih nikmat, maka fasalli li rabbika. Itu potongannya baru. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Kalau itu diambil apa Ibu tuh, itu yang Maroko tuh harus mendaftar situ tuh. Masuk 10 juta na talok. Kini barawak kini sikau kini. 2,5. 2.500.000 tidak telok doh sekali setahun. Kan sekali setahun. Memang korban tu tiap hari? Enggak. Tiap bulan? Enggak. Yodoh. Sekali setahun. Makanya Allah katakan seperti itu. Fasholli li rabbika. Dirikanlah salat dulu, baru wanhar dan berkorbanlah. Dua perintah Allah di situ, salat, kurban. Sama itu. Boleh dilihat dalam Al-Kautsar itu. Kata Allah seperti itu. Makanya kalau dicaliak ke situ, tidak ada istilah untuk tidak korban, tidak ada itu. Karena untuk yang lain mampu. Kenapa untuk korban tidak mampu? Makanya walam yudah. Tidak mau. Nyo ada kemampuan, ada kemauan. Kemampuan ada, tapi tidak mau. Boleh dianalisa saja itu hadis dan ayat itu bagaimananya. Karena ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Hanifah, dijelaskan di dalam kitab beliau, hadisnya sahih. Man kana lahu sa'atun walam yudah, siapa yang dia gih kelapangan rezeki oleh Allah, kemudian dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Boleh kalau cok maben rumah, boleh kalau cok ganti motor, mobil gitu, nggak ada masalah, boleh. Tapi mobil motor tuh bawa ibadah. Kalau tidak Bapak Ibu, mobil motor Bapak Ibu tuh nanti akan dihisap. Pernah tidak dibawa untuk ibadah ke rumah ibadah, ke masjid? Kalau masuk kemari oto sama-sama kan mungkin ada. Setidaknya kalau ada pai-pai ibadah, apa yang dititipkan Allah kepada kita bawa. Peci, barabuah peci di rumah, gantian pakai. Makana barabuah makana ibu di rumah, pasang, ada 5, pasang ke 5-nya. Jangan sekali pasang loh, ganti-gantian, bukan ganti-gantian. Sekali pasang kali 5 kok tinggi lagi kawan kok. Kalau kan naik gua.
ganti-gantian. Zuhur cie, asar cie, maghrib cie, isya cie, subuh cie. Karena nanti apa? Akan dihisab. La tazalu maqdama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, di antaranya an malihi, harta yang dititipkan Allah. Harta gitu. Oh, Bapak Ibu punya handphone, punya PC seorang, pakai untuk dakwah, pakai untuk menyebarkan kebaikan. Jangan mencari WE situ gereja. Menonton-nonton yang indah saya. Buka, kan ada bisa di-download situ Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an. Ada doa-doa harian, zikir pagi petang. Ada di sana itu. Kenapa nanti? Itu akan dihisab. Mal, harato itu dua tuh. Min aina iktasabahu, dari mana didapat? Itu sumber tuh. Wa inna anfaqahu kama di pegunungan. Muka belakang. Kalau mu cieknya 60 tahun, umurmu kemana? 50 tahun. Saya titipkan kata Allah. Kemana? Nah, kalau harato dua, dari mana didapat? Kama di pegunungan. Muka belakang Pak Ibu. Enggak bisa walape dah. Luar biasa. Itu hadisnya sahih. Jadi tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi oleh sebab itu, harta yang dititipkan Allah pakai untuk jalan yang Allah ridho. Kalau ada orang minjam gitu kan, Bu, awak kini ada cara pawai kata Al-Quran. Aku oto gua, barabuan nyo. Pakai. Gitu. Minyaknya babu, ndak usah. Azan. Boleh. Oh, trompet lewat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini menurut pandangan Imam Hanafi. Hukumnya wajib, beliau berpatokan kepada hadis Rasul. Hadisnya lawak sampaian tadi. Mari hari masih ada lagi 20 bisa tuh, 30 bisa tuh. Kalau memang semangat itu yang dihidupkan. Sekarang kan lawak masuk 5 walih itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya menurut Imam Syafi'i, mayoritas kita di daerah Melayu ini, di Indonesia ini kan memakai mazhab pendapat Imam Syafi'i. Beliau menyatakan adalah sunnah kifayah. Jadi satu yang ikut sebagai peserta ibadah kurban dalam rumah itu, maka yang lain gugur kewajibannya. Ini beliau berlandaskan kepada doa Rasul. Apa kata Rasul? Allahumma min hada Muhammad. Ya Allah, terimalah ini korban Muhammad wa ali Muhammad. Ini keluarga Muhammad wa ummah Muhammad. Jadi satu saja keluarga yang ikut sebagai peserta ibadah korban, yang lainnya maka akan terbebas dan terlepas gugur dari kewajiban daripada ibadah korban tersebut. Ini hadis pendukungnya, karena siapa yang ikut qara kurbanan, menyelenggarakan penyembelihan hewan korban, fa bi awali fitrah, maka dia kembali kepada fitrahnya. Dia suci lagi. Kalau ibu ikut sebagai peserta ibadah korban, maka ibu kembali fitrah, suci. Kalau bapak juga kembali fitrah. Katsras min damihi, tak kalah tes-tesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Nya itu sebagai peserta itu. Kalau ibu mendaftar, ibu langsung diampuni oleh Allah dosanya. Wa zunuba ahliha. Nah ini kecipraannya, apa namanya, keciplaknya. Nah, ini kaifiatnya. Dan dosa-dosa keluarganya. Ibu ikut sebagai peserta ibadah korban, bapak mendapat ampunan dari Allah karena ibu ikut. Anak ikut menjadi peserta ibadah korban, ayah jomande mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut. Itu hebatnya ibadah korban itu. Jadi menurut Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah kifayah. Satu yang ikut sebagai peserta ibadah korban, maka yang lainnya juga terlepas dari ketentuan hukum tersebut.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu mari kita selenggarakan ibadah kurban mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul. Ibadah kurban itu ada dalam Al-Kautsar, dijelaskan Allah 1, 2. Kemudian dalam surah Al-Hajj surah ke-22 ada ayat 34, ada dalam surah As-Saffat juga dijelaskan oleh Allah ayat 100 sampai 111. Ini proses atau peristiwa penyembelihan yaitunya Ismail alaihis salam. Mulai dari ayat 100 itu. Ayat 100 itu, jadi Bapak Ibu kalau ingin anak awak ingin anak yang soleh, baca surah As-Saffat, doa Nabi Ibrahim tadi. Rabbi habli minas solehin, Rabbi habli minas solehin. Baca tu tadi. InsyaAllah anak awak akan menjadi anak yang soleh. Karena itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya? Maka terbukti dalam doa itu, tak kala Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, maka terlaksana. Nampak di situ doa anak yang soleh itu ternyata luar biasa. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Bapa melihat menyembelihmu di dalam mimpi, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Bayanglah tu. Ini awal ceritanya dulu, panjang cerita itu, kesimpulan ceritanya saja. Saat suatu ketika Nabi Ibrahim sempat berkorban bukan 1, 2 tetapi ratusan ekor domba, onta, sangat banyak, ratusan. Beliau barah di rumah tu sebelum ada Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim 1, kemudian bini beliau, bini Nabi Ibrahim berapa orang, Bu? Kesiap bapak suka berdua gua. Berdua, Bu. Yang tak kaji le, Bu lah. Jadi boleh bini dua tu dah ada. Boleh, ampe tu boleh. Dalam Al-Quran ampe lah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Itulah membungui ibu-ibu Pak. Awan nak bahas bini ini gitu. Gitu. Tapi yang jelas beliau punya istri 2. Kok modeko banyak? Engkau korban ya Nabi Allah. Jangan nikah oleh. Jangan nikah oleh. Kalau punya anak diminta dia Allah mudah biar mah. Saat itu lo punya anak lah dah. Itu awak kamu deko. Dia ndak ada makanya. Kok ada tu entahlah. Kok ada ikut entahlah. Entahlah. Laduh kok. Tu baru terbukti di sana. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Baru doa anak yang soleh itu selalu dimohon ke Allah, terkabul di situ. Ya batifal, wahai bapakku, ma tu'maru satajiduni insyaallah. Kerajuan ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. InsyaAllah ayah akan melihat kita golongan-golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Selalu doakan anak-anak awak. Nyok, kadang-kadang anak awak itu Bapak Ibu butuh, sangat dibutuhkan doa dari orang tuanya. Doa itu memang sepenuh hati. Keningan malam, siap sholat, kapan di rumah saja, usuk kepalanya tu. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anakku anak soleh, gitu kan. Anak yang taat, berbakti, gitu kan. Selalu. Tapi tidak cukup doa saja doh. Memang dididiknya, dibawanya, diarahkan kepada yang soleh itu, diarahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, dan sekaligus saya mohon minta doa kepada Bapak Ibu. Anak saya yang besar itu sudah mendaftar ke Timur Tengah, ke Maroko 1 dan ke Mesir 1. Sudah tes kemarin. Mohon doanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Yang acok bobok kemari itu kan nampak dapat dari itu mah. Jadi penting doa orang tua itu sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu kalau ingin anak awak soleh dan soleha, doakan.
maka ibadah korban tersebut adalah ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Sang Qadir Rabb. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu bicara masalah hukum. Jadi hukumnya ada, hukum dasarnya sunnah muakkadah, nanti bisa jatuh kepada wajib menurut pendapat Imam Hanafi, dan juga sunnah kifayah menurut pandangan Imam Syafi'i. Nah, sekarang bagaimana kita untuk melaksanakan korban dengan sebaik-baiknya? Maka tentu harus mengikuti aturan Allah dan Rasul. Ada bertanya apa Ibu? Boleh. Definisi sudah, pengertian sudah, dalilnya sudah, hukumnya sudah, ketentuan-ketentuannya sudah. Yang jawinya lagi. Iya Pak. Jangan nampak ya anak Pak. Ah iya Pak. Berkorban itu Ustaz. Iya Pak. Bukan ibadah. Ya. Semuanya dilakukan dengan ikhlas. Ya. Baik yang melakukan korban maupun yang menerima. Ya. Ini pertanyaannya Ustaz. Kalau piti suhat yang mau korban lah. Piti? Suhat. Hanya korupsi. Ya. Yang korupsi itu juga korban. Ya. Terbakar. Ya. Dan kedua hasil mungkinnya main-main aku juga. Baru tahu. Ya. Tapi piti hanya korban itu kita lihat. Ya. Bah kedudukan yang menerima. Pokoknya dari harta sebab dia korbankan. Ya. Apapun bentuknya yang dia dapatkan dari tidak halal, Ya. kemudian dia berkorban. Ya. Kita di muka badan syarwawak yang menerima itu. Ya. Hasil bagian korban yang dilakukan itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik Pak, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi untuk menutupi kesalahan dan dosa itu, maka laksanakanlah kurban atau pai umroh, pai haji. Kalau ibadah seperti itu, kalau di dalam hadis itu la yuqbal, tidak diterima, tidak makbul. Kenapa? Karena memang jelas dari sumber yang haram. Kalau dalam Al-Quran itu jelas, wala talbisul haqq bil batil. Tidak boleh dicampuran yang hak, yang benar, yang baik dengan yang batil. Sama zaman campuran minyak tanah juaiyah sampai kiamat hari tidak kawan betul tu doh. Walaupun dikocok saja dia setelah itu nyo pisah balik tu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Maka kalau seandainya memang awak tahu awak memang dari hasil dia judi, itu sebaiknya kita kasih saran dan nasihat. Itu caranya. Tidak boleh. Tapi kalau memang awak tidak tahu doh, ya tidak ada masalah doh. Karena awak tidak tahu doh. Hukum bagi orang yang tidak tahu itu kan hukum aruf yang al-kalam, kan kalam Allah kan diangkat. Tidak berlaku hukum di situ. Tapi kalau memang tahu sumbernya, itu tidak boleh. Tidak bisa menutupi yang haram dengan melaksanakan sesuatu. Kalau dia pergi haji, hajinya tidak diterima, tidak makbul. Dia pergi umrah, tidak. Apalagi kalau untuk sesuatu hal sama kok. Awak maliangkan sarung tapi untuk solat. Kan solat kan ibadah tuh. Tapi kan sarung kan seorang bacilok. Tidak boleh. Karena walau bagaimanapun yang hak dengan yang batil itu pasti tidak akan ketemu. Pasti tidak akan ketemu. Maka dalam Islam itu ada namanya konsepnya halalan thayyiban. Halal baik, bukan baik saja, ada halalnya. Gitu. Jadi bukan halal saja, ada baiknya. Awak membeli tapai di pasar, awak makan kan halal doh, awak beli mah. Tapi makan agak secambuang kadang, itu tidak halal lagi, mabuk di buaya itu mah, teler bisa tuh. Tapai itu kan paneh itu. Makanya kata ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, arak khamar itu kan haram itu. Iya kata Rasul. Kalau terbuat dari anggur itu kan halal doh, makanan tumbuhan tuh. Wa qaliluhu katsiruhu haramun. Gak banyak sakit haram. Kenapa? Karena sudah berubah. Kalau istilah orang kan fermentasi ya, namanya itu udah berubah. Tidak boleh lagi. Makanya dalam konsep Islam tuh
itu tidak baik lagi. Halal, toib, ada toibnya. Jadi ternyata penting di dalam Islam itu bagaimana mengatur seluruh konsep makanan, minuman, pakaian, apa saja yang kita lakukan sebagai umat, maka harus jelas. Begitu Islam menyelamatkan nyawa dunia akhirat. Jadi Bapak Ibu, itu tidak baik. Baik yang mendengar secara langsung, mendengar secara mic, ataupun yang mendengar di YouTube nantinya, kalau ada sesuatu yang haram, ndak usah makanya kita pernah baca dulu itu spanduk baliho di jalan tuh, seorang ibu dengan anaknya, ayah, jangan kasih kami makan dengan yang haram. Jadi kalau ada yang syubhat, apalagi syubhat yang dikaragui itu, syubhat itu sebaiknya dihindar. Orang yang takwa, karena Bapak menyampaikan syubhat tadi, orang yang bertakwa dia terpelihara dari yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat saja, yang dikeragukan itu dia terpelihara dia. Jadi ibu-ibu kalau ada mungkin awak acara arisan siko macam lah gitu kan, ibu membawa piring dari rumah 10 tahu-tahu pas nyukardus kan dikawan nyubo ke rumah gitu kan, tiba di rumah sawale yang cier itu agian beli ya, ndak punya ibu dong, ragu awak ya, apalagi pilih rencak lo, awak sawale petang 10, sawale 10, antan beli ya, itu yang ragu. Kalau kamu ragu tinggalkan, tuh yang dikeragui itu tinggalkan. Itu namanya yang syubhat itu dikeragui. Itu menjaga itu. Begitu orang beriman itu. Ikut punya awak, indak yo, tinggal. Kadang-kadang kan ada tuh sandal hilang gitu kan. Sandal hilang, tinggal di pokok dibawa di kawan dulu sandal tuh dari awak itu kan. Kau bilang ada sandal tinggal 5 gitu kan. Mungkin lupa orang mai. Kau indak. Yang sandal awak jelas hilang. Udah, enggak usah diambil sandal itu. Biasalah, ya sedekah lah. Lebih rancak sandal hilang di rumah saji ketimbang enggak pernah nampak sandal awak itu di rumah saji. Ya Pak ya. Enggak pernah mencogok sandal di rumah saji, jangan orang sandal saya doh. Tuh. Itu kan banyak hal seperti itu tuh. Nah, hilang dah ada. Anggap sedekah itu. Biasa saja itu. Sandal awak rancak ya enggak ada. Berarti ada yang lebih berminat daripada itu. Gitu. Baik Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin, masih ada Ibu-ibu? Kemudian sedikit lagi. Masa orang lain. Nah. Itu ya. Insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kemudian tata cara pelaksanaan ibadah kurban ini kita sampaikan hadisnya sahih dari Imam Ali radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib, amarani, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ali, an aquma ala budani, untuk menyelenggarakan kurban beliau. Jadi Rasul memerintahkan Imam Ali, ini kurbanku tolong selenggarakan. Taib ya Rasulullah. Maka kata Ali, fa uqassima jilalaha wa juludaha, maka aku selenggarakan korban Rasul itu semuanya aku bagikan, termasuk jilalnya dan juludaha, kulit-kulitnya. Jilal itu kalau ada unta, dia unta itu kan ada panutui kain kulit untuk supaya tidak dingin, bisa duduk di atasnya, tu jilal, perhiasannya supaya unta tu lebih rancak, cantik gitu kan. Itu dibagikan itu. Wa juludaha, kulit-kulitnya, termasuk kulit hewan kurban tu. Itu perintah pertama. Wa amaroni, aku juga diperintahkan, kata Rasul, kata Imam Ali, an la u'tiyal jazzara minha syai', untuk tidak memberi upah kepada pekerja, tukang jagal, tukang dagiang, tukang dabiah, ala namanya terserah, minha, daripadanya, nya itu hewan korban itu,
syai' sedikit pun. Oh jadi tak boleh dah. Dari situ tak. Dari mana boleh? Tu. Oh tak boleh pekerja tu dikasih makan. Boleh. Latih tu mah. Seharian itu bekerja. Pasti butuh makan, butuh minum. Membeli asoy, membeli keranjang, membeli ladiang, membeli kopi, atau beli nasi bungkui. Atau mungkin perlu dia gia, tukang dabih itu biaya. Boleh? Boleh. Dari mananya? Nih. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan itu semua dari sisi kami. Jadi bukan dari jauh itu. Kalau jauh itu minha syai' sedikit pun tak boleh. Ini hadisnya sahih dari Ali. Imam Ali adalah orang terdekat dengan Rasul. Rasul menyuruh, perintahkan, jangankan kuli nan lengket di situ tua, yang apa tua, tu bagian. Begitu kata Rasul. Jadi kuli tidak boleh dijual, tidak boleh. Siapa yang tidak boleh menjual? Panitia atau penyelenggara. Oh, siapa yang boleh menjual? Contoh, nya tidak ada rumi siapa ada nampak kok caro. Kalau disancang kuli itu, masuk dalam masoi, ibu-ibu ku kuli dan sebinji itu dah pandai meben lo. Kadang-kadang malih meben bagi tabuang saya. Tidak usah. Kuli cie-cie saya, kan ada fakir situ, ada miskin situ. Bagian, bu, kau kuli itu ibu. Pak, kau kuli itu apa? Tidak pandai awak kuli kau dipangan kau. Payah kau mas. Tidak pandai ibu dah. Tidak. Tu ada toke. Bu jual sedih. Ibu tu boleh menjual? Boleh. Kenapa? Sudah menjadi milik. Awak pelaksana belum. Yang aneh bin ajaibnya, jawi ko tadi madimah baru. Piti kuli ko lo tadi mau. Di siko ndak do, tampil lain. Tampil lain. Tampil lain. Memang ada kaduan-kaduan masyarakat seperti itu. Batu buyah ndak boleh. Man ba'ajil, dan siapa yang menjual kulit hewan korban udhiyah, fala udhiyalahu, tidak ada korban baginya. Landasannya Al-Quran, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 162. Inna solati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Korban adalah ibadah. Jadi harus bajalai. Jadi bawa makan panitia makan iko. Udah. Contoh, kalau korban awak tu 2.500.000, kan di balian kajawi kan 2.100.000 contoh 2.200.000. Nanti 300 sampai 100 kan tersisia tu. Pakai itu. Balian jawi ketek. Ndak harus memenuhi standar korban. Jawi korban tu jaleh. Umurnya jaleh. Badannya jaleh. Harus ini segala macamnya. Oh jawi untuk kredit untuk makan bersama masalah juang tu, itu terserah. Boleh ketik dari itu. Ndak harus semua. Nam pokok jawi. Kan nam perlu kan makan. Makan jawi. Kau ndak balik saya sungkui. Selesai. Dari situ. Nyu yang ndak boleh itu minha syai, daripadanya. Nya itu hewan korban tu. Oh jadi boleh ya. Oh dia gia peserta korban tu dagiang boleh, tapi dari jawi yang lain. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang tempat lain kan terakhir ya. Kadang-kadang tempat lain ada kepala jawi ko hilang oke. Kaki dah cukup sampai kaki 3 tinggal. Maka kaki jalan. Kamu apa yang berjalan? Ingat makanan yang haram tidak boleh. Hati-hati itu. Iyo sekali setahun, Pak. Iyo sekali setahun itu makan haram. Jadi oleh sebab itu mari kita mengikuti standar aturan Allah, aturan Rasul, agar ibadah korban kita makbul, diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik, demikian saja karena suara azan panggilan solat Isya kita sudah kedengaran. Walaupun minkum ila liqa, mohon maaf tersinggungan dekananya telantung dekat turun yang tidak pada tempatnya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر